Dragon King Son-in-law Chapter 181. Kembali ke sekolah menengah. Bagaimana pesta ulang tahun Zumu kecil berlangsung? Kembali ke samping Hao-Ren, Lu Lili bertanya dengan suaranya yang imut-imut. Ketika Hao-Ren tidak langsung menjawabnya, dia meminta maaf dengan berbisik, "Maaf, aku tidak akan membicarakan hal yang buruk tentang Gongzi lagi." Dibandingkan dengan Lu Linlin, dia umumnya lebih pendiam dan lebih berhati-hati. Sekarang setelah dia akrab dengan Hao-Ren, dia mulai menggodanya dari waktu ke waktu. Hao-Ren menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Dia tidak bermaksud mengabaikan pertanyaannya. Karena banyak hal yang terjadi di pesta ulang tahun Zhao Yanzi, dia sedang memikirkan mulai dari mana. Lautan Barat mengirimkan tim besar ke pesta dan membawa 1000 buah koral ungu 1000 tahun dan 10 es mistik Lautan Barat sebagai hadiah. Akan tetapi, Lautan Timur mengembalikan es mistik Lautan Barat. Juga, Qin Xiao yang dipindah tugaskan ke wilayah barat laut dan tidak akan kembali ke kota Lautan Timur untuk sementara waktu. Hao-Ren memberitahu mereka. Es mistik Lautan Barat adalah satu jenis kristal mistik elemen air, Lu Linlin mengomentari. Ya, Hao-Ren mengangguk. Pada saat itu mereka telah tiba di kompleks Hongji. Melihat-lihat beragam restoran kecil, Hao-Ren bertanya, "Kemana kalian ingin mentraktirku?" "Dapur mini selatan. Kakak dan aku sudah mencobanya beberapa hari yang lalu. Rasanya cukup enak," kata Lu Lili. Hao-Ren tersenyum, berpikir mereka mulai terbiasa kehidupan di sini karena tidak hanya keluar untuk makan tetapi juga belajar mengundang orang untuk makan untuk menunjukkan penghargaan mereka. Mereka berjalan memasuki restoran. Lu Linlin lalu memesan beberapa hidangan yang pernah mereka coba sebelumnya. Kemudian, dia berbalik kepada Hao-Ren lagi dan berkata, "Tetapi es mistik Lautan Barat adalah kristal mistik dengan kualitas yang terburuk. Seorang kultivator naga bisa mencapai level kun dengan bantuan kristal mistik ini, tetapi akan sangat sulit untuk mencapai level kian jika menggunakannya." "Oh," Hao-Ren tertarik. "Kristal mistik seperti apa yang kalian ketahui?" "Ada sangat banyak. Logam, kayu, air, dan tanah adalah 5 kategori dari kristal mistik. Dalam setiap kategori, ada belasan jenisnya. Sedangkan kristal mistik yang memiliki atribut dengan beberapa elemen yang seperti logam tanah dan kayu air, jumlahnya bahkan lebih besar," kata Lu Linlin. Semua pria dalam restoran melirik ke arah si kembar, tetapi Hao-Ren mengabaikan mereka karena perhatiannya sekarang pada topik kristal mistik. Tetapi kristal mistik ini adalah harta alami dengan esensi yang paling murni dan paling beringas. Bahkan es mistik Lautan Barat, yang memiliki kualitas paling buruk, disembunyikan oleh Istana Naga Lautan Barat sebagai harta dan tidak tersedia bagi kultivator biasa. Sedangkan kristal mistik dengan kualitas yang lebih baik, jauh lebih sulit ditemukan dan mendapatkan akses ke tempat mereka. Aku mengolah 5 elemen secara bersamaan, jadi aku seharusnya menggunakan kristal mistik dengan semua atribut kelima elemen, bukan? Tanya Hao-Ren. Gulungan pedang cahaya pemecah bayangan kemajuannya lambat tetapi mantap. Semakin banyak bukaan Anda buka di intisari naga, semakin sulit prosesnya. Kristal mistik digunakan untuk menstimulasi intisari naga dan memperoleh terobosan. Bahkan, kami memiliki ide samar tentang peningkatan intisari naga.
Anda sebaiknya berkonsultasi dengan Suhan mengenai situasi Anda, kata Lu Lili hati-hati. Apakah ada kristal mistik yang berisi semua 5 elemen? Aku tidak pernah mendengar ada anggota suku naga yang mengolah teknik kultivasi 5 elemen. Mereka paling banyak mengolah 2 elemen. Akan tetapi, setelah sesaat mempertimbangkan, dia berkata, "Kakak dan aku telah membaca sebuah buku di dunia ini, ada sangat sedikit, hanya sekitar 7 atau 8 kristal mistik dengan 5 elemen. Yang terbaik adalah teratai salju 7 warna di gunung langit yang terletak di barat laut. Memerlukan waktu 10.000 tahun untuk tumbuh, 10.000 tahun untuk berbunga, dan 10.000 tahun lagi untuk dewasa." Gunung langit? Barat laut? Hao-Ren tersentak menyadari sekarang itu wilayah Qin Xiaoyang. Sekarang hidangan telah dihidangkan. Lu Lili menggosok kedua tangannya dengan puas saat melihat hidangan yang terlihat lezat. Kelihatannya mereka hanya punya sedikit untuk dimakan saat mereka tinggal di tempat Lu Qing. "Gongzi, Anda lebih dulu." Lu Lili mengangkat sumpitnya dan baru saja hendak mengambil makanan ketika dia tiba-tiba berhenti dan berkata pada Hao-Ren, "Tidak apa-apa. Ayo makan bersama." Hao-Ren tersenyum. "Bagus." Lu Lili menyeringai senang. Dia langsung meletakkan 1 potong daging babi rebus ke dalam mulutnya dan mengunyah. Lu Linlin menaikkan tangannya untuk menutupi senyumnya yang cerah. Kemudian, dia juga mengambil sumpitnya dan mulai makan dengan wajah gembira. Mereka sebenarnya bermaksud menunjukkan penghargaan mereka pada Hao-Ren dengan makanan, tetapi kelihatannya mereka juga bersenang-senang. "Oh, satu lagi. Apa yang kalian pikirkan tentang harta Dharma Natal?" Lu Linlin cemberut. "Gongzi, Anda punya banyak pertanyaan, tetapi tidak satu pun tentang kehidupan kami." Hao-Ren tertegun selama beberapa detik dan berpikir sebentar. "Oke, aku akan berhenti dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Linlin, Lili, bagaimana dengan pelajaran kalian? Kami sudah mengejar ketinggalan di kelas sekarang. Sedangkan sehari-hari, kami tinggal di kampus sepanjang minggu dan kembali ke rumah tetua Lu di akhir pekan dan liburan. Beberapa hari yang lalu, seorang pria di kelas memberi kakakku surat cinta," kata Lu Lili dengan tersenyum manis. "Omong kosong. Itu untukmu. Itu salah kirim." Lu Linlin memutar matanya pada Lu Lili. Lu Lili menurunkan kepalanya dan tertawa kecil. Salah satu dari mereka memiliki ekor kuda sedangkan yang lain punya 2 kuncir. Mungkin sulit bagi orang lain membedakan mereka, tetapi mudah bagi dirinya untuk membedakan mereka. Hao-Ren tahu banyak pria akan mengejar Lu Linlin dan Lu Lili. Namun, menurutnya tidak ada pria fana yang bisa memenuhi standar mereka. Dengan lebih dari setengah kekuatan kultivasinya dibatasi, mereka masih di tingkat level kun. Suatu hari saat mereka telah benar-benar memulihkan kekuatan mereka, mungkin bahkan Zhao Kuo sendiri bukan tandingan mereka. Mereka mulai mengobrol tentang hal-hal dalam kelas mereka dan di sekolah dengan ekspresi senang. Puas Hao-Ren menunjukkan ketertarikan dengan hidup mereka. Setelah makan siang, hampir tiba waktunya bagi mereka untuk kembali ke sekolah untuk perkuliahan lainnya. Lu Linlin berdiri tanpa ragu-ragu dan membayar makanan dengan dompet yang tebal dengan uang. Jelas, itu uang saku yang Lu Qing berikan untuk mereka. Itu hanya sebagian pembayaran yang Lu Qing berikan pada kedua penolong dari level kun.
Menyeberangi kompleks Hongji, mereka berjalan ke sekolah. Gongzi, bagaimana kalau kami pergi ke kelas bersamamu? Lu Linlin tiba-tiba menyarankan, mengedipkan matanya yang cerah. Jangan. Kelasku yang berikutnya adalah mata kuliah profesional di kelas kecil. Hao-ren. Melirik mereka menyerah. Mereka terlihat begitu bebas. Gongzi, berikan tanganmu. Tiba-tiba Lu Linlin berkata. Ada apa? Khawatir, Hao-ren menahan tangannya dekat ke tubuhnya. Kami akan mengukur kelima elemen di tubuh Anda. Lu Linlin menaikkan tangannya untuk menutupi senyumnya. Sepertinya dia berusaha mengambil keuntungan dari Hao-ren. Oke. Hao-ren mengulurkan tangannya. Lu Linlin dan Lu Lili masing-masing meraih satu tangan dan memegang ujung jarinya. Logam 15%, kayu 16%, air 34%, api 20%, tanah 25%. Yah, elemen Anda menjadi sedikit tidak seimbang lagi. Elemen air telah memperoleh persentase terbesar. Anda harus lebih berusaha menyerap elemen logam dan kayu di masa depan, kata Lu Lili sambil melepaskan tangan Hao-ren. Oke. Hao-ren melepaskan jari-jari lembut mereka. Tiba-tiba sebuah pemikiran muncul dalam diri. Kalian baru saja mengukurnya dengan memegang jari-jariku. Jadi kenapa kalian membuatku melepaskan kaosku terakhir kalian melakukannya? Berdiri di kedua sisinya, Lu Linlin dan Lu Lili bertukar pandang dan terkikik-kikik. Sebelum Hao-ren dapat bertanya lebih banyak lagi, mereka lari menjauh. Hao-ren tersenyum pasrah. Dia mengambil bukunya sebelum berjalan ke gedung akademik D untuk mata kuliah profesionalnya yang diberikan oleh kampus. 2 jam kemudian, kelas berakhir, dan begitu juga hari itu. Sekarang giliranku. Giliranku. Saat bel berbunyi menandakan akhir kelas, Yo Liren berteriak. Dia ingin merasakan duduk dalam Ferrari. Lagi pula, Hao-ren akan mengembalikan mobil di akhir minggu ini, dan dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Maaf, Hao-ren berdiri dengan bukunya, tetapi ketua kelas dan aku harus mengurus suatu tugas. Ketua kelas, mata Yo Liren membelalak. Keadaan memang berubah saat kau mengemudikan Ferrari. Ren, kau tidak berani berbicara padanya lebih dari 1 tahun, tetapi kau mendapatkannya hari ini. Buk. Hao-ren memukulnya di kepala. Kami harus melakukan tugas di luar sekolah. Mengabaikan para pria yang memprotes, dia berjalan ke depan kelas. Ketua kelas, ayo pergi. Oke. Xie Yujia mengangguk dan menyerahkan tasnya ke M. Alina. Tolong bawa ini ke asrama untukku. M. Alina menatap Xie Yujia dengan mata yang bersinar. Meskipun dia tidak sombong seperti Wang Jia, dia agak iri saat melihat Xie Yujia pergi menaiki Ferrari dengan Hao-ren. Li kecil, bawakan ini ke asrama untukku. Hao-ren melemparkan tasnya ke Yo Liren. Sialan. Aku jadi tukang antar lagi. Yo Liren mengeluh dengan suara keras. Hao-ren dan Xie Yujia tersenyum sebelum bergegas turun. Karena teman sekelas mereka telah mengagumi Ferrari di siang hari, tidak seorang pun ada di sekitar mobil sekarang. Xie Yujia masuk ke dalam mobil sementara Hao-ren menyalakan mesinnya. Apa orang tuamu membelinya? Xie Yujia berbalik dan bertanya. Kami tidak mampu. Mobil ini punya Ibu Zhao Yanzi, kata Hao-ren dengan senyum pahit.
Oh, jadi keluarganya sangat kaya, Xie Yujia berkata dengan suara rendah. Dia tahu Zhao Yanzi adalah gadis kecil yang dibimbing oleh Hao Ren. Dalam pikirannya, gadis kecil itu adalah sepupu Suhan dan memusuhinya. Hao Ren tidak menjawab. Dia mengemudikan mobil keluar dari gerbang utama sekolah dengan lancar. Di mata Xie Yujia, Zhao Yanzi hanyalah seorang tuan putri yang manja. Dia tidak pernah berpikir gadis itu sebenarnya tunangan Hao Ren. Dia tidak akan mempercayainya bahkan bila Hao Ren memberitahunya. Malah, dia berpikir Hao Ren dekat dengan Suhan, dan Suhan yang memperkenalkan Hao Ren pada keluarga Zhao Yanzi. Lagi pula, tanpa hubungannya dengan Suhan, tidak seorang pun yang akan meminjamkan mobil sport yang berharga jutaan ke seorang mahasiswa. Namun, setelah mempertimbangkannya dengan cermat, dia tidak berpikir Suhan adalah pacar Hao Ren. Saat mobil tiba di sekolah menengah Ling Zhao, Xie Yujia keluar dari mobil dan memberitahu pada penjaga nama guru yang akan dia kunjungi. Xie Yujia terlihat seperti seorang pelajar yang sangat baik sehingga penjaga mendekat dan membuka gerbang tanpa banyak bertanya lagi. Baru saja Hao Ren melewati gerbang, dia tidak sengaja mengaktifkan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan dan tiba-tiba melihat penjaga setengah baya itu mengeluarkan aura biru tua. Penjaga itu memeriksa semua orang yang memasuki sekolah. Jelaslah, pengawal Zhao Yanzi dengan baju biasa ada di mana-mana. Ada yang salah. Xie Yujia kembali masuk ke dalam mobil dan bertanya pada Hao Ren penasaran saat dia melihat Hao Ren melihat pada penjaga itu kembali. Tidak ada apa-apa. Hao Ren mengemudikan mobil itu ke dalam sekolah, bertanya-tanya apakah beberapa pekerja di sekolah ini juga pengawal dengan pakaian biasa yang dikirim oleh Zhao Guang. Dia memarkirkan mobil ke lapangan parkir di belakang kantin dan keluar dari mobil bersama Xie Yujia. Saat ini, para murid ada di dalam kelas dan sekarang sunyi di kampus. Xie Yujia berencana mengunjungi bekas gurunya, dan Hao Ren datang ke sana sebagai supirnya, berencana untuk memeriksa Zhao Yanzi selama dia ada di sana. Dalam gedung akademik Departemen Sekolah Menengah, Hao Ren dan Xie Yujia meringankan langkah mereka saat mereka berjalan menaiki tangga. Xie Yujia telah melewati Departemen Sekolah Menengah dan Departemen Sekolah Tinggi. Pertama-tama dia berencana untuk mengunjungi guru-guru Departemen Sekolah Menengah sebelum ke gedung yang berseberangan untuk mengunjungi guru-guru Departemen Sekolah Tinggi. Berjalan di tangga yang akrab dan melalui koridor, Xie Yujia mengenang kembali. Saat dia ada di Departemen Sekolah Menengah, dia menolak banyak kejaran, terus terang atau rahasia, anak-anak laki-laki karena perasaannya untuk kakak laki-laki kecil. Sekarang dia memiliki perasaan aneh dan menyenangkan saat berjalan berkeliling Departemen Sekolah Menengah dengan kakak laki-laki kecil. Tidak menyadari perasaan Xie Yujia yang bercampur aduk, Hao Ren mengingat kali terakhir dia ada di sini menghadiri pertemuan orang tua dan guru. Saat dia duduk di ruang kelas Zhao Yanzi, dia telah membayangkan skenario saat Zhao Yanzi berada di kelas. Hari ini, dia akhirnya memiliki kesempatan menyaksikannya. Mereka naik ke lantai 2. Sisi kiri adalah kantor guru, dan ruang kelas di sebelah kanan. Hao Ren langsung berjalan ke ruang kelas di kanan. Dia ingat lokasi kelas kedua dari kelas 8 dan memutuskan untuk langsung pergi ke ruang kelas untuk memeriksa Zhao Yanzi. Gadis lancang itu pasti sedang baca buku komik di kelas.
Jika dia melihatku lewat melalui jendela, dia akan terkejut, pikir Hao-Ren dengan kegembiraan rahasia. Dia dapat membayangkan keterkejutan di mata Zhao Yanzi saat dia melihatnya. Yujia. Tiba-tiba sebuah suara yang akrab dan aneh menyela pemikirannya yang berkelana. Hao-Ren dan Xie Yujia melihat ke belakang dan melihat Luo Ying, sang wali kelas dari kelas kedua dari kelas 8, yang berdiri di pintu masuk anak tangga. Nona Luo. Xie Yujia memanggil. Suaranya tidak keras tetapi sangat menyenangkan. Wah, mengapa kau ada di sini hari ini? Luo Ying melihat pada Xie Yujia, senang sekaligus terkejut. Dia berjalan mendekat dan melirik Hao-Ren, samar-samar mengingat dia adalah sepupu Zhao Yanzi. Melihat Luo Ying, Hao-Ren tidak berani mondar-mandir di jalan masuk ruang kelas. Dia berdiri di samping Xie Yujia dengan sopan. Melemparkan lirikan pada Hao-Ren, Luo Ying bertanya pada Xie Yujia, hati-hati, pacarmu? Xie Yujia tersipu. Bukan. Dia teman sekelasku di universitas. Kami datang ke sini bersama-sama. Luo Ying mengangguk sambil tersenyum seolah-olah dia merasa lega. Apa? Anda pikir aku tidak cukup baik untuk Xie Yujia? Hao-Ren berbisik dengan suara kecil. Aku harus mencetak beberapa tes di ruang fotokopi. Kalian pergilah lebih dahulu dan duduk di kantorku sampai aku kembali, Luo Ying melanjutkan. Dia berkata, kalian, yang pastinya termasuk Hao-Ren. Pasrah, Hao-Ren harus pergi bersama Xie Yujia, memutuskan untuk memeriksa Zhao Yanzi di kelas saat Xie Yujia pergi mengunjungi guru-gurunya di departemen sekolah tinggi. Oke, Nona Luo, Xie Yujia menjawab sambil tersenyum. Luo Ying mengangguk dengan puas sebelum turun tangga. Melihat Hao-Ren melihat sekeliling dengan ingin tahu, Xie Yujia menyenggolnya dan menariknya ke area kantor di bagian kiri. Kantor guru-guru kelas 8 semua ada di lantai 2 untuk kenyamanan manajemen. Guru-guru bahasa Cina, matematika, dan bahasa Inggris, 3 mata pelajaran utama, berbagi satu kantor besar. Melihat ke atas di plakat, kantor bahasa Cina, matematika dan bahasa Inggris kelas 8, di atas ruangan, Hao-Ren mengikuti Xie Yujia masuk ke dalam ruangan. Jelas, Xie Yujia pernah menjadi ketua kelas saat dia di sekolah menengah karena dia sangat akrab dengan kantor itu. Namun, Hao-Ren diingatkan saat dia berkali-kali dipanggil ke ruang gurunya untuk diomeli, dan bukan pengalaman yang menyenangkan baginya untuk memasuki kantor lagi. Wah, ini Yujia. Banyak guru di kantor mengenali Xie Yujia dan memanggilnya dengan gembira. Hai, Nona San, Nona Tian, Nona Jin. Xie Yujia menyapa mereka satu demi satu. Terlihat sekali sangat menyukai Xie Yujia, mereka melambaikan tangan mereka padanya dengan gembira. Segera, ruang kantor yang sunyi itu menjadi hidup. Guru bahasa Inggris Nona Jin, guru yang termuda di antara mereka, yang paling gembira. Dia memegang tangan Xie Yujia dan berkata, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, dan kau bahkan semakin cantik sekarang. Aku masih ingat anak-anak laki-laki menulis surat cinta untukmu dan aku bahkan menangkap satu di kelas bahasa Inggrismu. Tertulis dalam bahasa Inggris. Nona Jin, itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Xie Yujia menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu.
Berdiri di kantor, Hao Ren hanya melihat ke arah Xie Yujia dan para guru. Dia merasa sedikit malu selain karena dia bukan bekas murid di sekolah menengah Lingzhao dan juga dia tidak mengenal satu dari guru-guru itu. Haha, kau membawa pacarmu untuk mengunjungi kami. Nona Jin melihat Hao Ren yang berdiri di kantor dan bertanya pada Xie Yujia. Bukan. Dia teman sekelasku di universitas, Xie Yujia cepat-cepat menerangkan. Namun, para guru tidak mempercayainya. Mereka menggodanya, kau biasa bekerja keras, tetapi kau berada di perguruan tinggi sekarang. Itu biasa untuk memiliki pacar. Xie Yujia tersipu. Dia berbalik untuk melihat Hao Ren, tetapi dia tidak mendekat untuk menolongnya menjelaskan. Hao Ren merasa akan aneh berbicara dengan mereka. Lagi pula, mereka semua bukan gurunya. Pacarmu cukup tampan. Kalian berdua pasti pacar karena dia setuju untuk datang ke sini mengunjungi guru-gurumu bersamamu. Melihat muka Xie Yujia yang bersemu merah, para guru menggodanya lebih bersemangat. Karena Xie Yujia telah lulus dari departemen sekolah menengah bertahun-tahun yang lalu, para guru tidak lagi memperlakukannya seperti anak-anak. Selain itu, cukup umum bagi murid perguruan tinggi untuk berpacaran. Melihat karakter Hao Ren yang solid dan kelembutan Xie Yujia, mereka berpikir kemungkinan besar mereka akan tetap bersama setelah lulus dari universitas. Digoda tanpa belas kasihan oleh para guru dan Hao Ren sepertinya tidak akan datang untuk membantu menjelaskan, Xie Yujia harus mengalihkan perhatian mereka dengan topik lain. Dia bertanya, apakah Anda cukup sibuk akhir-akhir ini? Tentu saja. Aku kewalahan. Nona Jin mengeluh. Para murid semakin lama semakin pemberontak. Hari ini aku bahkan menangkap satu orang menyalin pekerjaan rumah orang lain di kelas. Oh, Xie Yujia menarik keluar kursi dan duduk sebelum memanggil Hao Ren untuk duduk di sampingnya. Tepat ketika Hao Ren menyeret kursi ke sisinya, Jin berbalik ke sudut dan bertanya, Zhao. Yanzi, apakah kau selesai dengan laporan refleksi dirimu? Hao Ren menoleh dan melihat di balik tumpukan kertas di meja. Zhao Yanzi sibuk menulis. Laporan refleksi diri dengan giginya menggertak.